Jadi, pada bagian awal program kami terdapat beberapa library yang digunakan, yaitu yang pertama ada stdio.h, eh, di mana di sini digunakan untuk proses input dan output. Yang kedua itu ada stdlib.h digunakan untuk fungsi-fungsi standar bahasa C. Dan juga yang ketiga ada string.h yang digunakan untuk mengolah data bertipe string seperti memanipulkan nama tamu. Selanjutnya, terdapat dua konstanta, yaitu max data yang membatasi jumlah maksimal reservasi sebanyak 100 data. Selanjutnya ada file CSV yang menunjukkan nama file penyimpanan yaitu reservasi.csv. Selanjutnya, program menggunakan sebuah struktur bernama reservasi. Selanjutnya, program menggunakan sebuah struktur bernama reservasi. Struktur ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan seluruh informasi reservasi hotel yang terdiri dari ID reservasi, nama tamu, nomor kamar, lama menginap, tarif per hari, dan juga total biaya. Dengan menggunakan struct, seluruh data yang berkaitan dengan satu reservasi dapat dikelompokkan menjadi satu kesatuan. Setelah struktur data, program mendeklarasikan seluruh fungsi yang akan digunakan. Beberapa fungsi utama dari program kami yaitu membaca semua data dari file, menyimpan semua data, menambah reservasi, menampilkan data reservasi, mencari data reservasi, mengurutkan data reservasi, mengupdate data reservasi, lalu membuat laporan pendapatan, dan yang terakhir itu menghapus data reservasi. Dengan memisahkan fungsi-fungsi ini, program yang kami buat bisa menjadi lebih rapi dan mudah dipelihara. Selanjutnya, di sini ada fungsi main dari program kami. Fungsi main ini merupakan pusat kendali program yang kami buat. Yang di dalamnya terdapat menu utama yang terus ditampilkan menggunakan perulangan while sampai pengguna memilih menu keluar. Menu yang tersedia itu adalah ini, tambah reservasi, menampilkan reservasi, mencari reservasi, mengurut ke reservasi, mengupdate reservasi, lalu ada melaporkan pendapatan, lalu ada hapus reservasi. Program ini menggunakan switch case untuk menyerahkan fungsi sesuai pilihan yang akan digunakan pengguna. Lalu, uh, fungsi baca semua data dari program kami ini adalah fungsi ini digunakan untuk membaca seluruh data dari file CSV. Langkah kerjanya itu adalah membuka file reservasi, lalu jika file belum ada, maka program otomatis membuat file beserta header. Lalu ada melewati baris header, setelah itu ada membaca seluruh isi file satu persatu, kemudian memasukkan data tersebut ke dalam area bertipe struct reservasi. Fungsi ini mengembalikan semua jumlah data yang berhasil dibaca. Fungsi ini mengembalikan jumlah data yang berhasil dibaca. Di sini saya akan menjelaskan fungsi-fungsi simpan semua data, fungsi tambah reservasi, fungsi format rupiah, fungsi cetak header tabel dan cetak baris tabel, dan yang terakhir fungsi tampilkan reservasi. Pertama-tama kita akan mulai dari void simpan semua data.
Fungsi ini bertugas menyimpan seluruh isi array kembali ke file CSV. Setelah data ditambah, diubah, ataupun dihapus, fungsi ini dipanggil agar file tersebut selalu diperbaharui. Program terlebih dahulu menuliskan header, kemudian seluruh data reservasi disimpan kembali ke file. Selanjutnya ada fungsi void tambah reservasi. Menu pertama digunakan untuk menambah reservasi baru. Langkah kerjanya adalah pertama-tama eh, program membaca seluruh data lama, memastikan kapasitas belum penuh. Yang kedua, meminta pengguna memasukin ID reservasi. Ketiga, mengecek apakah ID itu sudah ada di dalam file CSV atau belum. Keempat, meminta nama tamu. Kelima, nomor kamar, lama menginap, dan yang terakhir, tarif per hari. Setelah semua data itu dikumpulkan, program akan menghitung total biaya dengan rumus total biaya sama dengan lama menginap dikali tarif. Setelah semuanya selesai, data kemudian disimpan ke array dan akhirnya ditulis kembali ke file CSV. Selanjutnya ada hmm, void format rupiah. Fungsi ini digunakan untuk mempercantik tampilan angka menjadi format rupiah. Yang contohnya, pertama angkanya tidak ada titik, contoh ada 6 angka, biasanya kalau ada format rupiahnya tuh di tengah-tengah dia dipisahkan 3-3. Jadi 3 angka di belakang kan disertai titik, seperti itu. Sehingga laporan menjadi lebih mudah dibaca. Selanjutnya ada fungsi cetak header tabel dan cetak baris tabel. Eh, Kedua fungsi ini digunakan agar tampilan menjadi lebih rapi. Sedangkan fungsi kedua mencetak isi setiap baris reservasi beserta format rupiah pada tarif total biaya. Yang terakhir fungsi tampilkan reservasi. Menu ini digunakan untuk melihat seluruh data reservasi. Program pertama-tama akan membaca seluruh data yang ada di file CSV. Jika belum ada, data akan muncul pesan kosong. Jika ada data, maka seluruh reservasi ditampilkan dalam bentuk tabel. Selanjutnya, fungsi-fungsi lainnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, kita lanjut ke function berikutnya. Di sini ada function cari reservasi. Jadi fungsi cari reservasi ini adalah pengguna cukup masukkan ID, lalu program akan melakukan pencarian secara linear search, yaitu memeriksa data satu persatu hingga ditemukan. Jika ditemukan, maka data ditampilkan. Jika tidak ditemukan, maka program memberikan informasi bahwa data tidak ada. Lalu, function urutkan reservasi. Menu ini digunakan untuk mengurutkan data tersedia tiga pilihan, yaitu berdasarkan ID berdasarkan ID berdasarkan ID reservasi, lalu berdasarkan nama tamu, berdasarkan total biaya. Proses pengurutan menggunakan algoritma bubble sort. Setelah selesai hasil pengurutan ditampilkan dan juga disimpan kembali ke file. Lanjut, lalu di sini ada function update reservasi. Jadi menu update digunakan untuk mengubah lama menginap. Seperti mencari data berdasarkan ID, jika ditemukan penggunaan memasukkan lama menginap yang baru. Program otomatis menghitung ulang total biaya, kemudian hasil update ditampilkan dan disimpan. Ya, seperti ini. Lalu ada fungsi laporan pendapatan.
Fungsi ini menghasilkan laporan sederhana mengenai pendapatan hotel, seperti program menghitung jumlah total seluruh pendapatan, rata-rata pendapatan setiap reservasi, serta mencari reservasi dengan total biaya terbesar. Lalu yang terakhir di sini ada hapus reservasi. Menu terakhir ini digunakan untuk menghapus data lah. Kayak seperti mencari reservasi berdasarkan ID, jika ditemukan maka data tersebut dihapus. Seluruh data setelahnya digeser ke depan, kemudian file diperbarui. Jika ID ditemukan, maka program akan menampilkan pesan kesalahan.